Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahili, la tanfa'u ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karram ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahu al-'azim wa balagha an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Matla'ul Anwar yang dirahmati oleh Allah. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasulullah zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Syawal. Ingat, setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid, bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Di surah Al-Qasas ayat 77 ini
Allah perintahkan kepada kita agar rezeki yang Allah titipkan kita pergunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima ataqallah, raihlah kebahagiaan akhirat dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kalian. Kalau itu berupa rezeki harta, maka gunakan harta itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kalau rezeki itu berupa kesehatan, maka gunakan kesehatan tersebut untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kalau rezeki itu berupa anak soleh dan solehah, gunakan kedua anak tersebut soleh dan solehah untuk meraih kebahagiaan kita di akhirat kelak. Dan ingat, dalam kajian tasawuf disampaikan ada ni'am, rezeki yang paling rendah tingkatannya adalah rezeki harta. Sedangkan rezeki kesehatan merupakan nikmat rezeki yang paling tinggi. Dan rezeki yang paling utama adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sedangkan rezeki yang paling tinggi yang harus kita syukuri amat sangat tinggi rezeki tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Darul akhirah, ad-darul akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan pernah kalian lupakan kebutuhan-kebutuhan kalian di dunia. Kebutuhan primer kalian di dunia harus terpenuhi. Rezeki-rezeki yang Allah titipkan gunakan untuk kebahagiaan akhirat, tapi jangan pernah lupa dunia juga penting. Kebutuhan primer, kebutuhan yang pokok harus kita penuhi, baru kemudian kita dapat bisa bahagia dunia akhiratnya. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan kalian menjadi orang yang perusak di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita bekerja. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencium tangan sahabatnya yang bekerja sebagai orang pemecah batu. Kenapa tanganmu kasar? Tangan ini kasar ya Rasulullah, karena untuk memecah batu, mencari rezeki yang halal untuk anak dan istri. Ingat, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, wa qul i'malu, kerjalah kalian, mencari rezekilah kalian, jemputlah rezeki kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, ikhtiar kalian. Oleh karena itu, rezeki yang Allah titipkan yang berbagai macam bentuknya tersebut harus kita gunakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Seandainya saudara melaksanakan kerja di kantor dengan korupsi, maka dapatnya hasilnya segitu. Namun kalau saudara bekerja dengan jujur dan giat, sama hasilnya pun segitu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki kita sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Rezeki yang Allah sudah titipkan kepada kita sudah ada ukurannya, tidak akan pernah ada salah ukuran. Rezeki itu bagaikan maut, tidak pernah salah sasaran, tidak pernah salah tempat, tidak pernah salah orang. Dimanapun kita bekerja, kalau itu rezeki kita, maka akan kembali kepada kita. Kalau bukan rezeki kita, maka dia akan keluar dari mulut kita. Walaupun rezeki tersebut sudah di kantong, walaupun rezeki tersebut sudah di mulut, kalau bukan milik kita, maka dia akan keluar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita mati-matian mengejar rezeki yang sudah Allah tentukan. Seberapa kencang kita berlari mengejar rezeki, dapatnya pun hanya segitu.
karena sudah Allah ukur, sudah Allah takar, tidak akan pernah lebih, tidak akan pernah kurang. Ingat, ada dosa, kata Rasulullah SAW, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan banyaknya salat. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan bolak-balik haji atau umrah. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat tahajud. Namun dosa tersebut hanya bisa diampuni ketika kita mencari rezeki yang halal untuk anak istri kita. Kalau rezeki kita sudah habis, maka ajal kita pun habis. Oleh karena itu di kesempatan mulia ini, jangan sampai kita menjadi budak dunia, mengejar-ngejar rezeki dunia, karena sungguh rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Di antara ciri-ciri orang yang menjadi budak dunia, yang pertama adalah mereka yang tidak peduli lagi halal ataupun haram, riba ataupun tidak, yang penting dapat uang, yang penting bisa punya mobil baru, yang penting bisa punya rumah baru. Dia tidak peduli lagi apakah itu halal ataupun haram, riba ataupun tidak. Maka orang tersebut digolongkan sebagai budak dunia. Ingat, bagi mereka para pelaku riba, Allah Subhanahu wa taala katakan agar berhati-hati. Fa in lam taf'alu, kalau kalian masih juga masuk dalam lingkaran riba, masih juga melakukan perbuatan riba, fa'danu biharbin minallah wa rasulih, berarti kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah berperang dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata menang bagi kita. Allah sempitkan rezeki orang tersebut, Allah hinakan rezeki orang tersebut di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak dunia adalah ketika siang dia bagaikan singa yang agresif. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas demi mendapatkan uang. Rela berpanas-panasan, rela untuk sikut teman sendiri, fitnah teman sendiri hanya untuk mengejar jabatan dunia. Tapi ketika malam dia bagaikan bangkai. Siangnya bagaikan singa yang agresif, malamnya bagaikan bangkai. Dia tidur pulas, tidak pernah bangun sholat tahajud, bahkan sholat subuhnya pun kesiangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, ciri orang yang diperbudak oleh dunia adalah mereka yang selalu menyibukkan alasan untuk mencari nafkah. Mereka katakan mencari nafkah hukumnya wajib, maka saya tidak pernah bisa hadir untuk pengajian di masjid. Mencari nafkah hukumnya wajib, maka saya sibuk, tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Padahal menuntut ilmu juga hukumnya wajib. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara membaca Quran yang benar, itu pun wajib. Jangan sampai alasan kewajiban mencari nafkah mengalahkan alasan untuk menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 hal yang membuat rezeki orang selalu berlimpah. Yang pertama, taat kepada orang tuanya. Yang kedua, rajin silaturahim. Yang ketiga adalah banyak-banyak membaca istighfar di waktu sahur. 3 hal yang membuat rezeki orang sempit. Tidak ada rezeki kemanapun dia dapatkan, karena durhaka kepada orang tua, karena tidak pernah silaturahim, merasa diri paling hebat. Yang ketiga, jarang untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa kunna fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin.